Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak bosan kita kirimkan kepada junjungan umat, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Etika Filsafat Komunikasi, Ibu Intan Kemala SOS MSI, serta rekan-rekan dari kelas Ilmu Komunikasi 3 Public Relation C. Saya Ghazna Fitriadisa dengan NIM 12040323344. Izinkan saya untuk membahas materi mengenai etika sebagai cabang filsafat dan faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Berbicara nilai dan norma etika berarti kita membicarakan bagaimana perilaku manusia dalam kehidupannya untuk saling melaksanakan dan mempengaruhi apa yang ia dapatkan. Etika berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Ethos yaitu sifat, watak, dan kebiasaan, sedangkan etikos artinya adalah susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Etika berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah akhlak atau budi pekerti, dan etika berasal dari bahasa Indonesia yang artinya tata susila. Jadi etika adalah bagaimana perilaku kita sebagai seorang manusia untuk melaksanakan sesuatu yang memberikan dampak dan keindahan serta sopan santun bagi khalayak ramai. Etika membuat manusia untuk bisa bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena apapun yang dilaksanakan, apapun yang kita lakukan, itu harus dipertanggungjawabkan. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan bagaimana kita kepada pendekatan kritis, yaitu melihat bagaimana etika, mengenai norma etika, dan bagaimana kita memperlakukan etika tersebut dalam kehidupan. Dan sebagai cabang filsafat, etika mampu memberikan seperti halnya peranan agama dalam kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun kepada kita umat manusia untuk kita terapkan dalam kehidupan dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan Dia yang memberikan sebutan terbanyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat yang sudah saya bacakan dan yang saya artikan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa suri tauladan yang harus kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki etika yang mampu memberikan sulap kepada kita, yaitu dengan kebaikan dan kesopanan yang dia miliki. Untuk itu, sebagai seorang manusia, kita harus memiliki etika seperti Rasulullah SAW dan kita terapkan dalam kehidupan untuk dijadikan pedoman agar kita mampu mensyiarkan etika yang sangat baik tersebut untuk orang yang lainnya. Filsafat. Berbicara tentang filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, filosofia. Filos yang artinya cinta dan sofia yang artinya pengetahuan yang bijaksana.
Ada dua pengertian filsafat. Yang pertama adalah filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk yaitu filsafat sebagai cabang ilmu pengetahuan, konsep, teori, dan aliran yang merupakan konsep dari proses berfilsafat. Sedangkan filsafat sebagai proses di mana filsafat sebagai aktivitas dalam kehidupan yang merupakan hasil dari berproses untuk memberikan dampak dan pengaruh bagi orang yang ada di sekitar. Etika sebagai cabang filsafat. Etika pada dasarnya sebagai cabang filsafat di mana mengedepankan refleksi pada kegiatan manusia dan mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan manusia. Sebagai ilmu, etika dipergunakan untuk mencari kebenaran dan filsafat digunakan untuk mencari keterangan. Etika filsafat itu menghendaki aturan yang umum, di mana bukan hanya sebagian manusia, tetapi seluruh manusia yang mampu memberikan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika, yang pertama adalah kebutuhan individu, yang kedua ada tidak adanya pedoman, yang ketiga itu perilaku dan kebiasaan individu yang terakomodasi dan tak dikoreksi, yang keempat adalah lingkungan yang tidak etis, yang terakhir adalah perilaku dari komunitas. Dari faktor-faktor yang dijelaskan tersebut, itulah yang mempengaruhi bagaimana etika tersebut bisa terjalankan atau tidak dijalankan. Dan untuk itu, sebagai orang yang seharusnya dan sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki etika. Bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai seorang manusia, etika yang baik perlu kita kedepankan, perlu kita tunjukkan. Prioritaskanlah etika filsafat dalam kehidupanmu, berikan yang terbaik, dan jadikanlah dirimu sebagai orang yang bisa memberikan versi terbaik dalam diri. Saya Khazna Fitriadisa, pamit undur diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa kita maknai bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.